Berlatar di Alaska, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki bernama Winston. Kala itu ia sedang berada di motel, duduk di depan microwave sembari menunggu mie instannya matang. Namun ketika sedang asik menunggu, tiba-tiba dan ya, rupanya Winston ini adalah seorang buron yang sejak lama dikejar oleh seorang marshal wanita bernama Madeline. Dan setelah berhasil menangkapnya, Madeline tidak sedikit pun meleng terhadap Winston, meski hanya untuk pergi ke WC sekalipun. Hey Bob, I have a job for you. Dengan penjagaan yang ketat, Winston dimasukkan ke dalam sebuah pesawat rental untuk membawanya kembali ke Amerika. Yang hal itu tentu membuat Winston aneh dan meminta penjelasan kepada Madeline terkait kenapa mereka tidak pergi dengan penerbangan yang konvensional saja. Doubt you can even land a jet out here. Setelah mengikat tubuh Winston dengan rantai dan memintanya agar tidak banyak bicara, Madeline langsung menghubungi atasannya bernama Caroline untuk menginformasikan jika mereka sebentar lagi akan berangkat. Okay, we'll be there in about... Selesai menelpon, datanglah si pilot yang mengaku jika dirinya bernama Daryl. Namun bukannya segera berangkat, Daryl yang melihat Winston duduk di belakang dengan keadaan yang tidak biasa pun membuatnya penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di mana Madeline yang tak ingin pembicaraan mereka semakin lebar, meminta Daryl untuk diam dan segera melakukan penerbangan. Beberapa kali mendapatkan guncangan membuat Madeline merasa aneh sekaligus takut jika pesawat ini mengalami gangguan yang bisa membahayakan mereka. Di mana Daryl dengan santainya menjawab jika ini merupakan hal yang biasa dan memintanya untuk tetap tenang karena mereka akan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Hello? Can you guys even hear me? Melihat dua orang di depannya mengobrol tentu membuat Winston sangat dongkol. Namun karena tidak bisa melakukan apa-apa, dia pada akhirnya menghabiskan waktu dengan melakukan hal seperti ini. Oh, come on. Come on. Gelagat aneh yang terus saja Daryl tunjukkan membuat Madeline merasa ada yang aneh dengan penerbangan ini. Namun lamunannya itu seketika buyar ketika ada seekor burung yang tiba-tiba menabrak pesawat mereka. It has its moments. Sorry. Oh, it's okay. Ketika guncangan sudah berhasil diatasi, Daryl dan Madeline kembali ngawadul, sedangkan Winston masih di belakang tanpa ada yang mengajaknya bicara, di mana ia malah menemukan sebuah temuan menarik terkait identitas pemilik pesawat bernama Daryl. Namun satu hal yang pasti, foto Daryl dalam identitas itu sangat berbeda jauh dengan Daryl yang saat ini sedang duduk di kursi pilot. Sadar jika sosok yang ada di depannya merupakan orang jahat pun membuat Winston langsung bertindak dengan mencoba untuk memberitahu Madeline tentang temuannya itu. Namun karena Madeline sudah terlanjur benci kepada Winston, ia pun tidak menanggapi serius apa yang coba Winston sampaikan, bahkan memilih untuk memalingkan muka dan kembali melanjutkan acara ngawadulnya bersama si Daryl palsu. No. I don't care, Winston. Suck it up. Feeling. Just take some deep breaths, Winston. You'll be fine. Entah apa yang Madeline pikirkan, ia mencoba untuk menguji Daryl dengan menanyakan beberapa hal sederhana terkait penerbangan di area tersebut, di mana Daryl yang menjawab secara asal-asalan dan tidak ada yang benar pun tentu membuat Winston merasa sedikit curiga dan... No, don't we need him! Setelah membuat Madeline pingsan, Daryl lantas kembali ke tempat duduknya tanpa melakukan apa-apa lagi. Namun karena Winston terlalu banyak bicara, bahkan berani membayar Daryl sebesar $1 juta pun membuat dia pusing sendiri. Sehingga ia langsung memukul Winston untuk membuatnya diam. Just like that.
Oh, you didn't need those, did you? Madolyn yang ternyata sudah sadar tetap bersandiwara seolah dirinya masih pingsan. Hal itu dia lakukan untuk menyerap informasi lewat percakapan antara Daryl dan Winston sampai pada akhirnya Daryl menghampiri Madolyn untuk memasangkan repeat di lehernya sehingga ia tak punya pilihan lain selain bangun dan langsung menyerang Daryl dengan menggunakan stun gun miliknya. Ketika Madolyn sudah merasa jika Daryl berhasil dikalahkan, dia pun segera menghampiri Winston untuk melihat kondisinya. Namun baru saja Madolyn dan Winston berbincang, tiba-tiba Did you see where the knife went? aksi saling cekik berlangsung di area kemudi, membuat pesawat akhirnya nukik akibat tuasnya tergencet tubuh Madolyn yang hampir menubruk daratan, di mana Daryl yang sejak tadi menahan sengatan dari stun gun milik Madolyn tampaknya sudah tidak bisa bertahan sehingga ia kembali tak sadarkan diri untuk yang kedua kalinya. Dengan cepat Madolyn segera menerbangkan kembali pesawat yang hampir terjatuh, di mana ia yang tak pernah sekalipun memegang kendali pesawat langsung mencoba segala cara berharap pesawat itu bisa kembali mengudara. Setelah mengaktifkan autopilot, kini Winston dan Madolyn akhirnya bekerja sama untuk bisa bertahan dalam situasi ini. Namun meski begitu, Madolyn tidak sepenuhnya mempercayai Winston dan hanya melepaskan sebagian rantai agar Winston tidak terlalu kesulitan untuk bergerak. You can still move in those. Ketika Madolyn sedang memeriksa dompet milik Daryl, ia melihat sebuah kertas yang berisi beberapa foto seperti dirinya, Winston, dan satu lagi foto yang ternyata adalah rumah ibunya Winston. Oh my God, but they could... Okay. Madolyn dan Winston segera mengamankan Daryl terlebih dahulu. Yang selanjutnya, setelah Daryl diamankan, Winston terus saja mengeluarkan unek-unek terkait kekhawatirannya terhadap sang ibu yang mungkin saat ini sedang berada dalam bahaya, di mana Madolyn yang lelah dengan Winston pun menjelaskan jika saat ini ibunya pasti baik-baik saja. For us. For your mom. Dengan menggunakan radio, Madolyn mencoba untuk menghubungi seseorang yang akhirnya langsung tersambung dan sempat terjadi interaksi di antara mereka. Namun karena jarak yang terlalu jauh, membuat sinyal menjadi sangat jelek yang pada akhirnya sambungan itu pun terputus membuat Madolyn kembali kehilangan arah. Damn it, come on. Hello? Hello? Oh, Alan, where'd you leave your brain? Tepat ketika panggilan itu selesai, Winston menanyakan terkait apakah orang yang tadi mereka hubungi akan melaporkan kejadian ini yang menimpa mereka, pun membuat Madolyn tersadar jika dia memiliki sebuah telepon satelit yang bisa menghubungi siapa saja dan di mana saja tanpa membutuhkan sinyal seluler, di mana ia langsung menghubungi atasannya untuk meminta bantuan menyiapkan seorang pilot pemandu agar Madolyn bisa kembali ke jalurnya. Okay. So? Finding us a pilot. Setelah panggilan berakhir karena atasannya akan mencari pilot terlebih dahulu, Daryl tiba-tiba saja terbangun sambil tersenyum, di mana ia sangat tahu betul jika saat ini dua orang di depannya sangat membutuhkan pilot pesawat. Namun karena sikap Daryl yang menyebalkan, membuat Madolyn sangat geram dan bermaksud menembaknya agar tidak perlu lagi mendengar ocehan yang membuat mereka berdua sakit kepala. Shoot him now. What a fuel line or a fuel tank is? Daryl menjelaskan jika peluru yang akan Madolyn tembakkan hanya akan melubangi pesawat dan sampai ke tangki bahan bakar, sehingga jika Madolyn tetap kekeh ingin menembak, maka dia harus menerima konsekuensi dengan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. What a fuel line or a fuel tank is? Tepat ketika masih terlibat percakapan dengan Daryl, tiba-tiba saja Caroline menghubungi Madolyn untuk menyambungkannya dengan seorang pilot bernama Hasan, di mana orang itu langsung membimbingnya mengendalikan pesawat sampai Madolyn akhirnya bisa kembali ke jalur yang benar. Okay.
Winston kembali menyinggung terkait alasan kenapa Daryl mengetahui alamat rumah ibunya, di mana Winston hanya memberitahu alamat si ibu kepada jaksa karena dibutuhkan untuk perlindungan saksi, dan Winston sendiri sangat berhati-hati dengan alamat itu sehingga tidak ada yang tahu lagi tentang alamat tersebut. Mengetahui hal itu, Madolyn segera menghubungi Caroline untuk melaporkan jika di antara mereka ada yang membocorkan informasi ke pihak luar, di mana Caroline juga menjelaskan jika orangnya tahu tentang operasi ini hanya jaksa dan jajarannya, pihak direktur agensi, dan Caroline itu sendiri. It sounds like someone really took their time with him. Baru saja selesai menelpon, Madolyn malah harus berhadapan dengan kabut yang mulai menghadapi pandangan mereka. Dan tebak, apa yang terjadi setelah kabut itu hilang? Dari kejadian barusan, Daryl mendapatkan sebilah pisau tanpa Winston dan Madolyn sadari, dan ketika Daryl melihat jika Madolyn sedang menggunakan kacamata, ia secara tiba-tiba menggunakan beberapa kalimat yang sangat menyinggung terkait aksinya beberapa tahun lalu, yang hal itu seketika membuat Madolyn sangat murka sehingga meskipun Daryl babak belur, tapi dia berhasil mendapatkan kacamata yang ternyata sudah diincarnya sejak awal, dan sebelum Madolyn menyadarinya, ia langsung mematahkan watang kacamata dan menyembunyikan sisanya ke dalam lengan baju. Winston yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi pun menanyakan secara langsung kepada Madolyn terkait apa itu, di mana Madolyn bercerita jika 2 tahun yang lalu dia sempat menangkap seorang saksi wanita di sebuah hotel. Wanita itu tampak bersikap kooperatif dan tidak menunjukkan sedikit pun perlawanan, namun semua berubah ketika si wanita meminta izin ke WC dan meminta privasi, di mana Madolyn membiarkan wanita itu sendirian di dalam sana. We caught up with this young woman, Maria. Unsupervised. Sicario smashed a Molotov cocktail through the window. Dengan niat awal ingin memberikan privasi kepada wanita itu, dia secara tidak sengaja malah membuatnya celaka ketika ada seseorang yang melemparkan sebuah bom molotov kepadanya, dan bukannya Madolyn menyelamatkan wanita itu, dia malah berlari akibat merasa kaget, membuat wanita itu harus meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar. A moment of privacy. It was against protocol, but I let her. Tanpa Madolyn dan Winston sadari, saat ini Daryl sedang sibuk dengan kegiatannya, yaitu menyisi tali yang mengekang tangannya, di mana Daryl melakukan itu secara perlahan tapi pasti, tanpa tergesa-gesa. Meski pada kenyataannya, Daryl sudah tidak punya waktu lagi untuk berleha-leha. How's it going up there? Entah apa yang Madolyn pikirkan, tapi ia nampaknya merasa jika Caroline lah yang menjadi pengkhianat itu, sehingga tanpa memvalidasi hal itu terlebih dahulu, Madolyn segera menghubungi si direktur untuk melaporkan hal tersebut, di mana si direktur yang mengetahui hal itu menyuruh Madolyn untuk tetap tenang dan meminta untuk langsung menghubungi nomor rumahnya yang ada di San Katy. Coleridge here. I will. Thank you, sir. Setelah panggilan selesai, Winston melihat pantai tepat berada di depan mereka. Namun di tengah kesenangan itu, Madolyn baru teringat dengan seorang yang katanya Winston bayar sebanyak $25.000 sebulan, di mana uang itu selalu dikirimkan ke sebuah wilayah bernama San Katy, sehingga jelaslah sudah jika si direkturlah orang yang menjadi pengkhianat itu. Selanjutnya, Madolyn langsung menghubungi Caroline untuk meminta maaf karena sudah menuduhnya sebagai mata-mata, di mana ia memintanya untuk berhati-hati karena sebentar lagi pasukan direktur akan segera menyerangnya. You gotta get out of the office right now. He's coming for you.
Ketika Hasan menelepon, mereka kebetulan melihat sebuah bangkai kapal sehingga Hasan langsung menginformasikan kepada warga sekitar yang dekat dengan bangkai kapal itu agar lokasi Madeline dan Winston bisa segera diketahui, di mana Hasan dengan mudah berhasil menemukan lokasi mereka dan mengatakan jika sebentar lagi akan segera menemukan jalur pendaratan. Namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba And we can talk landings. We're gonna get out of it! beberapa saat kemudian, Madeline mendapatkan panggilan dari si direktur terkait dia yang berhasil menghabisi Caroline, di mana hal itu membuat Madeline merasa sangat terpukul dan berjanji akan menuntut balas karena dia tahu jika si direkturlah penjahat yang sesungguhnya. Setelah melakukan panggilan dengan si direktur, kini gantian Hasan yang menghubunginya, di mana Hasan langsung mempersiapkan tutor pendaratan untuk Madeline. Yang bersamaan dengan itu, pesawat militer juga dikerahkan di kedua sisi pesawat Madeline untuk berjaga-jaga takut ada sesuatu yang menimpanya. Altitude's at eye. Semakin lama di atas awan, Winston yang sudah kian kehabisan banyak darah pun mulai kehilangan kesadaran, membuat Madeline menjadi panik dan segera meminta Hasan agar segera mempersiapkan pendaratannya secepat mungkin. Winston. Daria sendiri mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan belenggunya yang kini semakin ketat, di mana ia rela menyakiti dirinya sendiri demi melepaskan belenggu itu sehingga... We're almost there. Deputy, okay, even out. You're drifting. You copy? You're drifting off. You need... Pendaratan yang begitu mulus menyebabkan Daria terlempar dari pesawat dan langsung dihantam oleh mobil pemadam dan pihak kepolisian yang mengikuti pesawat dari belakang. Wait, that's it? Setelah pesawat itu berhenti, Madeline langsung mengecek kondisi Winston yang sudah tidak kuat untuk berbicara. Dan setelah pihak keamanan tiba, Madeline mengatakan jika penumpang berjumlah 3 orang, di mana si petugas mengatakan jika orang ketiga mengalami kecelakaan dalam proses pendaratan. Thank God. Setelah Winston dimasukkan ke dalam mobil ambulan, Madeline tak sengaja melihat seorang petugas mencurigakan berjalan di belakang Hasan yang baru sampai untuk menyambut kedatangannya, di mana Madeline memutuskan untuk tak menemui Hasan terlebih dahulu dan menyusul Winston ke dalam mobil ambulan yang ternyata... Panggilan si petugas misterius itu rupanya masih menyala yang ternyata sedang terhubung dengan si direktur, di mana Madeline langsung mengambil telepon itu dan mengatakan jika si direktur tidak akan selamat setelah kejadian ini. Tamat, endingnya sangat membagongkan.